Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2133, Tiga Alam Hukum. Pemuda berjubah abu-abu, putra surga yang dibanggakan alam surga, menantang Yuan Xin. Mata Yuan Xin menyipit. Dia tidak percaya diri menghadapi pemuda berjubah abu-abu itu, tapi dia dengan jelas menyatakan bahwa dia ingin menantangnya, jadi dia tidak bisa menghindari pertarungan. Yuan Xin melangkah maju, dan aura di tubuhnya meledak. Dua jenis hukum nomologis tersebar. Pemuda berjubah abu-abu nampaknya terkejut, Anda telah memahami dua hukum nomologis dan berhasil menggabungkannya. Tidak buruk. Aku bertanya-tanya bagaimana kekuatan tempurmu. 1:11 Coba lihat, tubuh dewa yang kacau. Menghadapi pemuda berjubah abu-abu itu, Yuan Xin tidak berani gegabah. Dia segera menggunakan jurus pembunuh terkuatnya, tubuh dewa yang kacau. Tubuh Yuan Xin ditutupi dengan warna kekacauan, seolah-olah dia terbuat dari batu kekacauan. Auranya telah mencapai puncaknya. Menarik. Lakukan gerakanmu dan biarkan aku melihat kekuatanmu. Jangan khawatir, saya masih akan menekan kultivasi saya menjadi Kaisar Bintang 2. Mata pemuda berjubah abu-abu itu menunjukkan senyuman tipis dan sedikit ketertarikan. Namun, dia tidak panik sama sekali. Sikap seperti itu tentu sangat menghina. Mata Yuan Xin dipenuhi amarah. Sambil meraung, dia melangkah ke dalam kehampaan dan menyerang pemuda berjubah abu-abu itu. Ledakan. Yuan Xin melayangkan pukulan ke arah pemuda berjubah abu-abu itu. Tinjunya seperti batu yang kacau. Pemuda berjubah abu-abu itu mengulurkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, kuali kekacauan primordial lainnya terbentuk. Dengan cepat tumbuh menjadi seukuran gunung. Pemuda berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya, dan kuali kekacauan primordial menekan ke arah Yuan Xin. Berdebar. Pukulan Yuan Xin mendarat di kuali kekacauan primordial. Kuali itu bergetar hebat, dan gelombang suara menyapu ke segala arah. Banyak ahli memancarkan cahaya dan memblokir gelombang suara. Yuan Xin juga mengalami dampak yang mengerikan. Tubuhnya bergetar dan dia terus mundur, menyebabkan kekosongan itu meledak. Tidak buruk. Anda dapat memblokir salah satu gerakan saya. Anda memiliki kekuatan. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir. Kata pemuda berjubah abu-abu itu. Dia tampak sedikit terkejut. Kemudian, dia menekan dengan satu tangan, dan kuali kekacauan primordial meledak ke arah Yuan Xin. Merusak. Mati. Yuan Xin meraung dan terus meninju dengan kedua tinjunya seperti badai. Namun, yang sulit dipercaya adalah setelah setiap gerakan, Yuan Xin akan mundur dengan cepat. Dia benar-benar kalah dan ditekan. Setelah lebih dari 10 gerakan, dia mundur beberapa ratus meter dan darah muncrat dari mulutnya. Menekan. Pemuda berjubah abu-abu itu bergumam, dan kilatan tajam muncul di matanya. Dia menekan dengan satu tangan lagi, dan kuali itu bergetar dan menjadi lebih besar, menekan Yuan Xin. Ledakan. Kali ini, Yuan Xin bahkan lebih menderita. Tubuhnya terjatuh dan menabrak ring pertempuran di puncak Gunung Takdir, menyebabkan ledakan hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Di alam primordial, banyak anak muda jenius berteriak tak percaya. Yuan Xin, putra kekacauan, adalah seorang jenius yang tiada taranya. Kali ini, dia berada di peringkat ketiga di antara semua jenius di alam primordial. Bahkan ahli seperti itu telah dikalahkan. Terlebih lagi, dia telah dikalahkan dengan begitu mudah dan mudah ditekan. Poin kuncinya adalah pihak lain telah menekan budidayanya ke tingkat Kaisar Ilusi Bintang 2, tetapi dia masih bisa dengan mudah menekan Yuan Xin. Apa yang sedang terjadi? Putra kekacauan tidak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Bagaimana dia bisa ditekan sedemikian parah oleh lawannya? Bidang hukum yang kedua. Hukum lawan telah mencapai ranah kedua. Kaisar sejati yang kuat berbicara. Bidang hukum kedua. 11. Beberapa orang tidak mengerti. Segera, seorang penatua menjelaskan. Hukum, setelah dikembangkan ke tingkat calon kaisar, akan mencapai kesempurnaan dan menjadi sungai hukum. Namun, apa yang disebut kesempurnaan ini hanya mengacu pada kesempurnaan pada tahap tertentu. Tepatnya, itu hanyalah kesempurnaan dari bidang hukum pertama. Penanaman hukum dibagi menjadi 3 bidang. Setelah menerobos ke ranah kaisar bela diri, beberapa tokoh dikdaya bisa membuat terobosan lain dalam hukum mereka dan mengolahnya ke alam kedua atau bahkan ketiga. Tentu saja kesulitannya sangat mengejutkan. Namun,
begitu seseorang menerobos, kekuatannya juga akan mengejutkan. Begitu dia menerobos ke ranah kedua, kekuatan hukumnya akan meningkat pesat. Bahkan jika aku adalah hukum jalur raja, setelah melangkah ke alam kedua, hukum tersebut dapat bersaing dengan hukum tertinggi. Hukum kekacauan primordial pemuda berjubah abu-abu telah mencapai tingkat kedua. Dalam pertarungan di level yang sama, dia secara alami dapat dengan mudah mengalahkan putra kekacauan. Namun, menurut generasi yang lebih tua, hanya kaisar kekosongan tingkat tinggi yang dapat mengembangkan hukum ke alam kedua. Beberapa orang tidak dapat menerobos sepanjang hidup mereka. Adapun pihak lain, dia telah menerobos ke ranah kedua hukum kekacauan primordial di usia yang begitu muda. Sungguh menakjubkan. Keajaiban alam purba benar-benar bunga di rumah kaca. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Betapa membosankan. Pemuda berjubah abu-abu itu menatap Yuan Xin dan berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya penuh dengan penghinaan. Menjijikkan. Kebanggaan alam primordial sangat marah. Sungguh tidak nyaman dipandang rendah seperti ini. Namun, kekuatan tempur pihak lain terlalu mengejutkan. Bahkan Tianming dan Lu Ming akan dikalahkan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menelan amarah mereka ketika dipandang rendah oleh pihak lain. Pemuda berjubah abu-abu itu sepertinya sudah kehilangan minat dan kembali ke kereta. Saat ini, seorang wanita keluar. Wanita ini mengenakan baju besi. Dia tampak heroik dan penuh niat membunuh. Dia melirik Lu Ming dan yang lainnya. Saya mendengar bahwa alam primordial telah melahirkan anak takdir. Saya sangat penasaran betapa indahnya hukum nomologis takdir. Apakah kamu berani melawanku? Petik 2. Mata Tianming berkedip. Pihak lain langsung menantang anak yang ditakdirkan tersebut, sehingga ia hanya bisa menerima tantangan tersebut. Tianming melangkah keluar, pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Dia memandang wanita yang tampak heroik dan berkata, "Saya adalah anak takdir." "Berapa tingkat kultivasi Anda?" kata wanita berpenampilan heroik itu. "Kaisar Kekosongan Bintang 2, kata Tianming. "Kaisar Kehampaan Bintang 2, aku juga Kaisar Kehampaan Bintang 2. Wanita berpenampilan heroik itu berbicara, dan aura hukum terpancar dari tubuhnya. "Hukum jalur raja, kamu memiliki fisik raja." Tianming tercengang, dan sedikit ketidaksenangan melintas di matanya. Pihak lain sebenarnya memiliki perawakan seorang raja, dan perawakan seorang raja sebenarnya berani menantangnya. Ini meremehkan dirinya. Jadi bagaimana jika Anda memiliki fisik raja? Bahkan fisik raja pun bisa mengalahkanmu. Aura wanita berpenampilan heroik itu menjadi semakin tajam. Tombak panjang muncul di tangannya. Tombak panjang itu menimbulkan angin dan awan saat dia menusuk ke arah Tianming. Saat tombak panjang itu menusuk, aura wanita yang tampak heroik itu meningkat tajam, memperlihatkan ujung tajamnya. Dia seperti dewi perang yang tak terkalahkan. Teknik takdir yang hebat. Tianming tidak berani meremehkan musuhnya. Dia menggunakan teknik takdir besar dan berubah menjadi cahaya pelangi, menyerang wanita heroik itu. Ledakan. Fen BSCP, cahaya takdir bertabrakan dengan tombak, menciptakan riak yang menakjubkan. Wanita berpenampilan heroik itu berhasil dihadang. Hukum alam kedua. Namun, hukum jalur raja alam kedua juga bukan tandinganku. Tianming berteriak dan melancarkan serangan balik. Dia tahu bahwa hukum nomologis lawannya telah mencapai ranah kedua. Namun, ia mengembangkan hukum takdir nomologis, sementara lawannya hanyalah hukum Raja Dao. Dia tidak takut dan mampu menghancurkan lawannya. Bas, bas, jari kehendak surga terus menunjuk, mengirimkan pancaran cahaya takdir ke arah musuh. Jika satu tidak berhasil, maka dua, lalu tiga. Wanita berpenampilan heroik itu berkata dengan dingin. Auranya menjadi lebih kuat. 3 jenis hukum nomologis muncul, dan dia telah menguasainya sepenuhnya. 3 jenis hukum jalur raja, dan 2 di antaranya telah mencapai ranah kedua. Bagaimana mungkin di usia yang begitu muda? Petik 2. Kaisar sejati dengan rambut seputih salju meraung tak percaya. Dia telah hidup lama dan tahu betul betapa sulitnya mencapai langkah ini. Bab 2134, bakatmu tidak buruk. Yang lainnya juga kaget. Wanita berpenampilan heroik itu terlihat sangat muda, namun dia telah memahami dan menggabungkan 3 jenis hukum jalur raja. Apalagi 2 di antaranya sudah mencapai ranah kedua. Ini sungguh menakutkan. Wanita berpenampilan heroik itu memiliki aura yang mengesankan.
Dia mengenakan baju besi dan memegang tombak panjang di tangannya, seperti dewa perang wanita. Dia menusukkan tombaknya ke depan, dan angin serta awan berubah warna. 3 hukum meledak pada saat yang sama, dan tombak panjang yang menakutkan menusuk ke arah Tianming. Pupil Tianming berkontraksi dengan cepat, dan matanya menjadi sangat serius. Seluruh tubuhnya bersinar, dan sungai takdir muncul. Dia menempatkan dirinya di sungai takdir dan menggunakannya untuk melawan. Namun, tombak besar itu sepertinya mampu menembus langit. Itu menembus langsung ke sungai takdir, menyebabkannya berguncang terus-menerus dan menimbulkan gelombang besar. Hukum takdir sangatlah mendalam dan kuat. Ketika dia menyerang, seolah-olah perkataannya adalah hukum. Satu kata bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang, hidup atau mati, dan nasib. Namun, itu hanya berlaku bagi mereka yang memiliki budidaya lebih lemah. Begitu kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat menggunakan kekuatan untuk menerobos hukum takdir. Sebelumnya, Lu Ming seperti ini. Dan sekarang, wanita berpenampilan heroik itu juga sama. Sungai takdir yang panjang melonjak dan akhirnya meledak. Tubuh Tianming gemetar dan dia mundur, mengeluarkan seteguk darah. Takdir, dikalahkan. Adegan itu hening. Semua orang tercengang dan sulit berbicara. Apakah ini keajaiban alam surga? Dia hanya seorang raja, namun dia bisa mengalahkan putra takdir alam primordial. Itu membuat orang merasa seperti sedang bermimpi. Jadi bagaimana jika dia adalah anak dewa? Jadi bagaimana jika dia adalah Destiny's Child? Saya mungkin memiliki keunggulan absolut di bawah pangkat penguasa bela diri, tapi setelah itu, segalanya mungkin terjadi. Di masa depan, aku juga akan menggunakan hukum jalur raja untuk mendapatkan hukum tertinggi dan menginjak-injak semua anak dewa di bawah kakiku. Wanita berpenampilan heroik itu berbicara, suaranya penuh percaya diri. Dia memiliki tubuh seorang raja, dan di bawah alam kaisar bela diri, mustahil baginya untuk menandingi putra surga. Namun, setelah dia menerobos ke alam kaisar bela diri, dia telah memahami 3 hukum jalur raja dan bahkan 2 di antaranya telah memasuki alam kedua. Banyak putra surga di alam yang sama yang bukan tandingannya. Kata-kata wanita berpenampilan heroik itu menggetarkan hati semua orang. Itu juga membuat mata banyak anak muda dengan fisik raja dan bahkan mereka yang mengembangkan hukum biasa berbinar. Memang benar, lalu bagaimana jika mereka tertinggal sekarang? Mereka masih punya kesempatan. Setelah menerobos ke ranah kedaulatan bela diri, mereka mungkin bisa meletus dan melampaui putra dewa, terus maju dan mencapai puncak. Beberapa generasi tua menggelengkan kepala. Untuk mencapai hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan setelah menerobos ke ranah kedaulatan bela diri, sangat sulit untuk memahami hukum jalur raja. Bahkan lebih sulit lagi untuk memahami hukum tertinggi. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Bagi seorang wanita berpenampilan heroik yang bisa mencapai tahap ini, dia sudah menjadi favorit surga yang langka. Namun, tentu saja mereka tidak akan buka mulut untuk menyurutkan semangat anak muda. Wanita berpenampilan heroik itu tidak berkata apa-apa lagi dan kembali ke kereta. Wajah Tianming menjadi jelek. Di masa lalu, dia tidak terkalahkan dan tak tertandingi di generasi muda. Namun selama kurun waktu tersebut, ia mengalami serangkaian kekalahan. Pertama, dia kalah dari Lu Ming, yang belum menjadi kaisar. Sekarang, dia telah kalah dari fisik raja, yang memberikan pukulan besar terhadap kepercayaan dirinya. Di saat yang sama, anak-anak muda dari alam primordial juga tampak sedih. Keajaiban alam surga terlalu kuat. Tak seorang pun di alam primordial bisa mengalahkan mereka, dan mereka menderita kekalahan demi kekalahan. Ahli kebanggaan surga di alam surga mungkin adalah yang terkuat di alam surga. Sumber daya alam surga lebih baik, jadi wajar jika mereka memiliki budidaya seperti itu. Benar, mereka pasti kelompok orang terkuat di alam surga. Beberapa pemuda sedang berdiskusi. Meskipun mereka berdiskusi dengan suara pelan, mereka tetap didengar oleh orang-orang di alam surga. Pemuda berjubah abu-abu sebelumnya mencibir dan berkata, "Kamu tidak perlu menghibur diri sendiri. Di alam surga, kami sama sekali bukan kelompok terkuat. Paling-paling kita hanya berada di level kedua. Kelompok orang terkuat jauh lebih kuat dariku." Apa? Kata-kata ini mengejutkan para jenius di alam primordial. Bahkan banyak generasi tua yang tercengang. Orang-orang muda di alam surga ini sebenarnya bukanlah yang terkuat. Di alam surga, ada orang yang lebih kuat dari mereka,
dan mereka hanya bisa dianggap sebagai kelas 2. Banyak anak surga yang dibanggakan di alam primordial mempunyai ekspresi buruk. Bahkan Tianming, Yuan Xin, Bao De, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang dan agak putus asa. Apakah kesenjangan antara alam primordial kita dan alam surga sebesar itu? Saya mendengar bahwa hanya ada satu wilayah surga yang tersisa di alam surga. Bagaimana hal itu masih begitu menakutkan? Seberapa kuat dia jika dia berada di puncaknya? Banyak orang berdiskusi dan menjadi semakin sedih. Kalian tidak perlu berkecil hati. Pada saat ini, pria lapis baja itu melangkah keluar dan suaranya menyebar ke seluruh area. Banyak orang memandangnya. Bakatmu sebenarnya tidak buruk. Bakat banyak orang tidak lebih buruk dari favorit surga teratas di alam surga. Yang kurang dari Anda adalah sumber daya dan pelatihan. Alam surga telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun hanya ada satu domain surga yang tersisa, itu adalah domain surga terbesar. Sumber daya, harta karun, dan berbagai budidaya tanah suci yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di alam primordial. Itu sebabnya budidaya mereka lebih kuat dari Anda. Juga, alam surga saat ini sedang berperang dengan pihak luar. Terkadang, mereka akan melangkah ke medan perang dan bertarung sampai mati. Hanya dengan menahan diri melalui hidup dan mati mereka bisa menjadi lebih kuat. Kata pria lapis baja itu. Kata-katanya membuat mata banyak anak surga yang dibanggakan di alam primordial bersinar kembali, dan kepercayaan diri mereka kembali. Itu benar, bukan karena mereka kurang berbakat, hanya saja mereka tidak memiliki sumber daya sebanyak keajaiban alam surga. Bagaimana mungkin anak dewa kurang berbakat? Oleh karena itu, kali ini, saya akan membawa sekelompok keajaiban alam primordial ke alam surga. Sumber daya di alam surga akan sepenuhnya terbuka untuk Anda. Kata pria lapis baja itu. Mata banyak favorit surga berbinar gembira. Alam primordial tidak bisa dibandingkan dengan sumber daya alam surga dan semua jenis budidaya di tanah suci. Mereka tergerak dan ingin pergi. Mereka mengerti bahwa ini adalah hadiah untuk pertempuran di 10 negeri dan itu sangat menggoda. Jelas sekali bahwa alam surga sedang berusaha membina para jenius agar mereka dapat bangkit dengan cepat. Selama kamu mendapatkan sumber daya alam surga, kamu mungkin bisa bersaing dengan mereka di masa depan. Pria lapis baja itu menunjuk pada keajaiban alam surga dan menyemangati semua orang. Senior, sebenarnya, jenius nomor 1 di alam primordial belum bergerak. Jika dia melakukannya, dia mungkin tidak akan kalah. Seorang pemuda dari alam primordial angkat bicara. Sebelumnya, alam primordial mereka terus-menerus dikalahkan, dan beberapa pemuda masih merasa tidak nyaman. Pada saat ini, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Oh, pria lapis baja dan paragon alam surga semuanya tampak terkejut. Pada awalnya, mereka semua mengira Tianming adalah jenius nomor 1 di alam primordial. Mereka tidak mengira dia tidak seperti itu. Orang nomor 1 di alam primordial adalah orang lain. Siapa yang pertama di alam primordial? Petik 2. Pria lapis baja itu bertanya. Tatapan banyak orang beralih ke Lu Ming. Lu Ming terdiam. Dia tidak ingin menonjol pada awalnya karena anak surga yang dibanggakan alam surga memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Bahkan jika dia bertarung, dia mungkin tidak akan bisa menang. Tapi sekarang, dia diusir. Dia hanya bisa melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah pria lapis baja itu, sambil berkata, Lu Ming dari generasi junior menyapa senior. Bab 2135, Lu Ming mengambil tindakan. Mata pria lapis baja itu menyapu Lu Ming, sangat terkejut. Dengan kultivasinya, dia dapat dengan mudah melihat kultivasi Lu Ming. Kultivasi Lu Ming hanya setingkat calon kaisar, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming menjadi jenius nomor 1 di alam primordial. Mungkinkah Lu Ming lebih kuat dari Destiny's Child? Para elit alam surga juga memandang Lu Ming dengan heran. Jadi itu kamu, Jenderal. Aku akan menemuinya. Sebuah suara terdengar. Seorang pria muda berjubah hitam keluar dari kereta dan berjalan menuju Lu Ming. Orang ini mengenakan jubah hitam dan memiliki rambut panjang seperti air terjun. Wajahnya dingin dan sombong, dan matanya tajam. Dia adalah pemuda yang ditemui Lu Ming di dunia itu. Saat itu, orang tersebut sedang bersama pemuda berambut ungu, dan keduanya tampak seperti kakak beradik dan junior.
Saat itu, Lu Ming pernah bertengkar dengan orang ini. Namun, pihak lain sepertinya sibuk dan mengabaikan Lu Ming. Dia sudah lama ingin bergerak. Sekarang dia mendengar bahwa Lu Ming adalah keajaiban nomor satu di alam primordial, dia tidak sabar untuk mengambil tindakan. Buat perubahan Anda, biarkan aku melihat seberapa kuatnya dirimu. Pemuda berjubah hitam itu menatap Lu Ming, kesombongan dinginnya semakin meningkat. Aura di tubuhnya melonjak ke langit. Dia adalah kaisar kekosongan bintang 2 puncak. Bas, suara mendesing. Setelah itu, 6 pusaran hitam pekat muncul di belakangnya, berputar tanpa henti. Ini adalah pusaran reinkarnasi yang ingin melahap orang dan mengirim mereka ke reinkarnasi. Orang ini adalah anak samsara. Faktanya, setelah menjadi Maharaja bela diri, hampir tidak perlu memanggilnya putra surga. Ini karena setelah menjadi Supreme bela diri, beberapa orang bisa mengembangkan maksim terhebat di kemudian hari. Mereka yang melakukan hal tersebut di kemudian hari tidak dapat disebut putra surga. Namun, sulit juga membedakan siapa yang bawaan dan siapa yang didapat. Oleh karena itu, mereka yang berpangkat tertinggi bela diri jarang menggunakan bentuk sapaan ini. Namun, hukum reinkarnasi pemuda berjubah hitam itu sangat menindas. Keenam pusaran itu sepertinya mampu menelan seluruh dunia. Ingat, orang yang mengalahkanmu bernama Liu. Dengan itu, pemuda berjubah hitam itu menekan dengan satu tangan dan 6 pusaran menekan ke arah Lu Ming. Lu Ming sedikit menyipitkan matanya. Kekuatan tempur Liu jelas berada di atas Yuan Xin atau bahkan Tianming. Basis budidayanya berada di puncak alam Kaisar Ilusi Bintang 2, yang tidak lebih lemah dari Tianming dan Yuan Xin. Selain itu, hukum reinkarnasinya telah menembus alam kedua, yang sangat kuat. Lu Ming tidak menahan diri dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Kelima jenis hukum nomologis meledak, dan sungai hukum nomologis 5 warna mengelilingi tubuhnya. Bas, Lu Ming membubung ke langit dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan menghantam 6 pusaran reinkarnasi, menyebabkannya bergetar terus-menerus. Tubuh Liu juga gemetar karena terpaksa mundur terus-menerus. 2 prinsip utama, mustahil. Bagaimana mungkin? Petik 2. Suara kaget Liu keluar dari mulutnya. Dia melebarkan matanya dan menatap Lu Ming. Dia tidak percaya. Dia benar-benar bisa merasakan 2 prinsip utama dari Lu Ming. Ini benar-benar sulit dipercaya. Dia bukan satu-satunya. Paragon alam surga lainnya juga melebarkan mata mereka dan menatap Lu Ming dengan linglung, seolah-olah mereka belum pernah melihat dunia. Giliranmu yang terkejut sekarang. Beberapa putra surga yang bangga di alam primordial sangat bersemangat. Melihat putra surga yang sombong di alam surga mengejutkan mereka merasa luar biasa. Ledakan. Bahkan pria lapis baja itu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan matanya terbuka lebar. Di saat yang sama, aura menakutkan dan menindas memenuhi udara. Aura ini membuat orang merasa seolah-olah sedang menghadapi kekuatan surga. Mereka tidak dapat menolaknya, seolah-olah mereka hanyalah seekor semut. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin dalam pula ia bisa merasakannya. Wajah banyak kaisar besar berubah dan mereka berkeringat dingin. Mereka melihat sosok yang duduk di kereta surga. Aura yang seperti kekuatan surga datang dari sosok ini. Sosok ini selalu diselimuti cahaya surgawi, sehingga penampilannya tidak dapat terlihat dengan jelas. Sebelumnya, dia sangat tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Pada saat ini, setelah melihat Lu Ming meletus dengan 2 prinsip tertinggi, sosok itu berfluktuasi dan mengungkapkan jejak aura. Surga, Kaisar Surgawi. Seorang kaisar berbicara dengan susah payah, menyebabkan hati semua orang bergetar. Kaisar Surgawi. Sosok yang duduk di kereta itu sebenarnya adalah Tirk Surgawi. Kaisar Surgawi mengandung kekuatan surga. Namun, begitu auranya dilepaskan, aura itu ditarik kembali, dan tekanan mengerikan itu menghilang. Di alam calon kaisar, Anda sebenarnya dapat memahami 2 hukum terkuat dan 3 hukum jalur raja. Hahaha, saya tidak menyangka orang seperti itu muncul di alam primordial. Lanjutkan, biarkan saya mengalaminya. Liu sangat gembira bukannya kaget. Semangat juangnya semakin kuat. Dia tertawa dan menyerang Lu Ming. Sepanjang jalan, auranya semakin kuat, dan hukum lain menyebar. Liu telah menguasai 2 jenis hukum nomologis, yang satu adalah hukum reinkarnasi dan yang lainnya adalah hukum raja. Namun,
dia belum menembus ranah kedua dari hukum jalur raja. Dia baru saja menyelesaikan alam pertama. Namun, itu juga meningkatkan kekuatan tempur Liu. 6 jalur tinju reinkarnasi. Liu mengulurkan tangannya dan melayangkan pukulan. Kekuatan pukulannya dipenuhi dengan kekuatan hukum, dan ditujukan pada Lu Ming. Pedang Maut. Lu Ming melancarkan salah satu jurus pembunuhan terkuatnya, Pedang Kematian. Pedang tempur besar terkondensasi di tangan Lu Ming. Sebelumnya, Lu Ming telah menggunakan langkah ini untuk memutus sungai panjang takdir. Bas! Pedang kematian ditebas. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat pedang kematian bertabrakan dengan pancaran tinju, menciptakan energi yang tak ada habisnya. Ki itu seperti gelombang liar, gelombang demi gelombang, menyapu ke segala arah. Ledakan. Keduanya mundur 100 meter setelah penyerangan. Liu memang lebih kuat dari Tianming. Sebelumnya, Lu Ming mampu memotong sungai takdir Tianming dengan satu pedang. Sekarang, dia tidak bisa mengalahkan Liu. Lagi. Liu melolong panjang dan menyerang Lu Ming lagi. Kekuatan 6 Dao Tinju reinkarnasi menutupi langit dan bumi saat terjadi di Lu Ming. Bagus. Lu Ming melolong panjang, matanya dipenuhi kegembiraan dan semangat juang. Dia sungguh bersemangat. Di alam primordial, dia sudah tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Begitu dia menggunakan pedang kematian, bahkan takdir pun akan dikalahkan. Namun, Liu mampu bertarung dengannya sekarang. Ini akan memungkinkan Lu Ming untuk terus menyempurnakan pedang kematian. Pedang kematian hanyalah seorang pemula. Lu Ming hampir tidak bisa mengungkapkan kedalaman 4 jenis hukum, tapi dia masih jauh dari menguasainya. Hanya di tengah pertempuran besar hal itu dapat terus disempurnakan. Ledakan, ledakan, keduanya saling menyerang, terus-menerus berkelahi dan bentrok. Itu sangat intens. Saya tidak menyangka akan ada orang seperti itu di alam primordial. Pemuda dari alam surga memasang ekspresi serius di wajahnya. Lu Ming memang kuat. Dia bisa melawan kesombongan surga. Kebanggaan alam primordial tersenyum, merasa sedikit lebih baik. Sebelumnya, keajaiban alam primordial telah sepenuhnya ditekan oleh keajaiban alam surga. Meskipun alam surga memiliki lebih banyak sumber daya, sehingga pihak lain lebih kuat, dan dalam hal bakat, mereka tidak buruk, mereka tetap merasa tidak enak. Sekarang, akhirnya ada seseorang yang bisa melawan keajaiban alam surga. Bab 2136, Kemenangan Pertama. Pertarungannya sangat intens, dan dalam sekejap mata, lebih dari 100 gerakan telah berlalu. Memuaskan, memuaskan. Mata Lu Ming berbinar. Dia menyadari bahwa seiring berlangsungnya pertempuran, kekuatan pedang kematiannya semakin kuat. Dia juga menjadi semakin akrab dengan penggunaan 4 jenis hukum. Anak ini menggunakan Liu untuk melatih kekuatan sucinya. Bakat yang menakutkan. Pria kekar berbaju besi mengetahui niat Lu Ming dan diam-diam terkejut. Brengsek. Liu meraung di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa semakin sering mereka bertarung, semakin kuat Lu Ming jadinya. Pada awalnya, mereka berimbang, tapi sekarang, Lu Ming perlahan menekannya. Dia sangat marah. Dia tidak bisa dikalahkan oleh keajaiban alam primordial. Dia meraung dan melawan Lu Ming dengan sekuat tenaga. Aku akan mengolah Chaos Hammer. Lu Ming tidak peduli dengan pikiran Liu. Dia benar-benar tenggelam dalam budidaya teknik kekuatan surgawi sekarang. Tiba-tiba, serangannya berubah. Pedang kematian menghilang, dan Lu Ming melemparkan palu kekacauan untuk melawan lawannya. Sebuah palu raksasa terbentuk di tangan Lu Ming dan dia menghantamkannya ke arah Liu. Setiap pukulannya begitu berat hingga bisa meledakkan gunung dan menembus bumi. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit dan bertukar ratusan jurus. Palu kekacauan Lu Ming semakin kuat. Ledakan, ledakan. Lu Ming mengayunkan palu kekacauan dan pedang kematian di lain waktu untuk mengasah kekuatan supernya. Liu, sebaliknya, mengalami kesulitan. Dia benar-benar dirugikan. Lu Ming menjadi semakin kuat. Dia meraung. Dia tidak ingin menjadi orang pertama yang dikalahkan oleh putra surga yang dibanggakan dari alam primordial. Dia ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan, tapi semuanya sia-sia. Dia bukan tandingannya. Bang! Pada akhirnya, dia terkena palu kekacauan Lu Ming. Bahkan 6 pusaran reinkarnasinya meledak. Dia dikirim terbang mundur dan darah muncrat. Wajahnya pucat dan sangat tidak sedap dipandang. Dia sebenarnya telah kalah. Dia telah kalah dari seseorang dari alam primordial. Baiklah, banyak pemuda di alam primordial bersorak,
merasa sangat riang. Alam primordial akhirnya memenangkan pertempuran, tetapi tidak kalah telak. Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya melompat kegirangan. Apakah kamu masih ingin bertarung? Lu Ming memelototi Liu. Bertarung lagi. Liu meraung, tidak mau mengaku kalah. Adik laki-laki, berhenti. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kemudian, sesosok tubuh keluar. Itu adalah pemuda berambut ungu. Liu tampak sangat patuh pada pemuda berambut ungu itu dan berhenti. Adik muda, kamu bukan tandingannya. Jika kamu terus bertarung, kamu pasti kalah. Tidak perlu. Biarkan aku yang melakukannya. Pemuda berambut ungu itu tersenyum. Kakak senior, apakah kamu akan bergerak? Li Anda tercengang. Saya bisa menekan kultivasi saya dan melawannya. Kata pemuda berambut ungu. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Bagaimana kalau kamu menyerahkan pertempuran ini padaku? Suara lain terdengar. Pemuda berjubah abu-abu itulah yang telah mengalahkan Yuan Xin sebelumnya. Saat ini, dia melangkah keluar. Pemuda berambut ungu itu merenung sejenak dan berkata, kamu bisa bergerak. Lu Ming, kan, buat perubahan Anda. Biarkan aku melihat kemampuanmu. Kata pemuda berjubah abu-abu. Kuali kekacauan primordial terbentuk di tangannya. Ledakan. Lu Ming tidak mau membuang-buang napasnya pada pihak lain. Dia segera menyerang, palu kekacauan besar menghantam pihak lain. Karena pemuda berjubah abu-abu itu berani menyerang, dia pasti lebih kuat dari Liu. Lu Ming tidak menahan diri dan berusaha sekuat tenaga. Pemuda berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya dan kuali sang nenek berputar, menekan Lu Ming. Dua jenis hukum. Pemuda berjubah abu-abu itu juga mengendalikan dua jenis hukum, hukum tertinggi dan hukum jalur raja. Namun, seperti Liu, dia belum mencapai ranah kedua dari hukum jalur raja. Namun, hukum kekacauan primordialnya jelas lebih matang. Ledakan, palu kekacauan dan kuali kekacauan primordial bertabrakan. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan melonjak melalui palu kekacauan. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Namun, kuali kekacauan primordial juga terlempar dan ditangkap oleh pemuda berjubah abu-abu. Dia lebih kuat dari Liu. Mata Lu Ming menyipit. Hukum kekacauan primordial pihak lain jelas lebih mendalam dan kuat. Namun, Lu Ming tidak takut. Dia hanya bersemangat. Satu lagi untuk dia latih. Lu Ming menginjak kehampaan dan menyerang pemuda berjubah abu-abu itu lagi. Ledakan, ledakan. Setelah lebih dari 10 gerakan berturut-turut, meskipun Lu Ming sedikit dirugikan, dia tidak dikalahkan. Dia menjadi lebih kuat seiring berlangsungnya pertempuran dan dia memahami kemampuan surgawi dalam pertempuran tersebut. Kamu ingin menggunakanku sebagai batu asah? Mustahil. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan menekan kultivasi saya untuk melawan Anda. Pemuda berjubah abu-abu itu berkata dengan dingin. Sesaat kemudian, aura mengejutkan muncul dari tubuhnya. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Ilusi Bintang 3. Ini adalah kultivasi sejati pemuda berjubah abu-abu itu. Dia telah mencapai puncak Kaisar Kekosongan Bintang 3 dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Kekosongan Bintang 4. Kekuatan tempur pemuda berjubah abu-abu itu melonjak. Kehilangan. Pemuda berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya dan kuali kekacauan primordial menghantam Lu Ming lagi. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kuali kekacauan primordial menekan area kehampaan, sebesar gunung. Lu Ming mundur dengan cepat, tetapi kuali kekacauan primordial mengikutinya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ledakan. Lu Ming menggunakan palu kekacauan untuk meledakkannya. Langit bergetar dan tubuh Lu Ming bergetar hebat saat dia terlempar beberapa ribu meter. Lengannya sedikit gemetar, dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya terbelah, mengeluarkan darah. Di alam Kaisar Bela Diri, ada perbedaan besar di setiap tahap. Kaisar Kekosongan Bintang 3 jauh lebih kuat daripada Kaisar Kekosongan Bintang 2. Jika itu adalah Kaisar Ilusi Bintang 3 biasa, Lu Ming akan mampu membunuhnya dalam hitungan detik. Namun, pemuda berjubah abu-abu itu adalah seorang jenius di antara para jenius. Dia bisa membunuh musuh yang levelnya lebih tinggi darinya. Bahkan, dia bisa membunuh musuh yang levelnya lebih tinggi darinya. Lu Ming bukan tandingannya. Bas. Kuali kekacauan primordial bergetar sekali lagi dan menimpa Lu Ming. Lu Ming dikirim terbang lagi. Kidan darahnya mendidih dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Saya hanya bisa menggunakan garis keturunan ketiga.
Lu Ming menyipitkan matanya. Dengan pikiran, energi garis keturunan ketiga terus-menerus menyembur ke dalam tubuhnya, menutupi dirinya dengan lapisan cahaya merah darah. Aura Lu Ming meroket dan niat membunuhnya tidak ada habisnya. Berdebar, Lu Ming memegang palu kekacauan dan memukul kuali kekacauan primordial, membuatnya terbang. Desis-desis-desis. Terengah-engah terdengar di tempat kejadian. Banyak orang memandang Lu Ming dengan tercengang. Lu Ming masih memiliki sisa energi. Dia belum menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua kaget. Mengapa saya harus? Tian Ming, Yuan Xin, dan yang lainnya juga terkejut. Sebelumnya, Lu Ming telah mengalahkan mereka tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka mengalami pukulan telak. Ini teknik rahasianya. Ekspresi Xing He sangat jelek. Kembali ke dunia bunga teratai, Lu Ming telah menggunakan keterampilan rahasia ini untuk mengalahkannya. Para ahli dari keluarga Heng, keluarga He, dan kekuatan lainnya bahkan lebih terkejut. Lu Ming terlalu menakutkan. Beberapa orang jenius di alam surga juga terlihat sangat serius. Membunuh. Pemuda berjubah abu-abu itu menginjak kuali primordial dan menyerang Lu Ming. Lu Ming menyambutnya dan bertarung dengannya. Setelah meminjam kekuatan garis keturunan ketiganya, kekuatan tempur Lu Ming meningkat pesat. Dia lebih unggul dalam pertukaran terus-menerus dengan pemuda berjubah abu-abu. Baiklah, ayo berhenti di sini. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Bab 2137 Tubuh Dewa atau Tubuh Lumpuh. Sebuah suara terdengar. Suaranya jelas dan cerah, tapi mengandung martabat tertinggi. Mendengar suara ini, ekspresi pemuda berjubah abu-abu itu berubah dan dia segera mundur. Lu Ming juga berhenti. Dia mencabut kekuatan garis keturunan ketiga dan lampu merah darah di tubuh Lu Ming menghilang. Mata semua orang tertuju pada sosok yang duduk di atas kereta, diselimuti cahaya surgawi. Dialah yang baru saja berbicara. Pada saat ini, sosok itu berdiri dan keluar dari kereta. Cahaya surgawi di tubuhnya juga menyusut, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia 40-an. Dia mengenakan jubah panjang dan terlihat cukup anggun. Namun, Kaisar Agung dari alam primordial buru-buru memberi hormat dan membungkuk. Salam, Tuan Kaisar Surgawi. Itu memang Tirk Surgawi. Hati semua orang bergetar hebat, lalu mereka mengikuti dan memberi hormat. Suara mereka bergema di langit. MMH. Pria parubaya yang anggun itu mengangguk. Dia mengalihkan pandangannya ke Lu Ming, lalu Tian Ming, Yuan Xin, dan sisanya. Alam primordial juga telah mencapai masa keemasannya, dan ada banyak elit. Tidak buruk. Banyak dari Anda yang sangat berbakat. Jika Anda memasuki alam surga dan menerima budidaya alam surga, Anda pasti bisa bangkit dengan cepat. Saya telah memutuskan bahwa kali ini, 320 teratas alam primordial dapat mengikuti saya ke alam surga untuk berkultivasi. Tanah suci budidaya itu akan membuka pintunya untuk Anda. Pada saat yang sama, akan ada Kaisar Surgawi yang membimbing Anda. Kata pria parubaya yang anggun. Apa, 320 teratas bisa ikut? Dan The Celestial Tirk secara pribadi membimbing saya. Mata banyak orang berbinar, terutama 320 teratas favorit surga, mereka semua sangat gembira dan bersemangat. Artinya, 320 orang yang lolos seleksi bisa ikut semuanya. Banyak dari mereka yang belum mencapai peringkat 320 memiliki ekspresi jelek dan menghela nafas tak berdaya. Sumber daya alam surga jauh lebih baik daripada sumber daya alam primordial, dan ada juga bimbingan Kaisar Surgawi. Ini terlalu menggiurkan, tentunya saat memasuki alam surga, kamu juga akan diperbolehkan memasuki medan pertempuran. Akan ada bahaya jika berperang dengan suku asing. Jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksamu. Jika Anda tidak ingin pergi, Anda bisa bertanya sekarang. Kata pria parubaya yang anggun. Tidak ada satu orang pun yang menonjol. Siapa yang mau melewatkan kesempatan langka ini? Apalagi jika ingin bangkit, mereka harus bangkit dari pembantaian. Favorit surga ini tidak takut disembelih. Tanpa membuat dirinya marah, bagaimana dia bisa mencapai puncaknya? Tidak ada seorang pun yang ingin berhenti. Sangat bagus. Pria parubaya yang anggun itu mengangguk dan menatap Lu Ming dengan heran. Setelah beberapa saat, dia berkata, orang lain yang masuk 320 teratas bisa ikut, tapi kamu tidak bisa. Apa? Semua orang tercengang dengan kata-katanya.
The Celestial Tirk berkata bahwa Lu Ming tidak bisa pergi. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan Lu Ming terlihat jelas bagi semua orang. Kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya. Dia belum menjadi seorang kaisar yang hebat, namun dia telah menguasai 5 jenis hukum, 2 hukum pamungkas, dan 3 hukum jalur raja. Kekuatan tempurnya begitu menakutkan sehingga bisa dikatakan belum pernah terlihat sebelumnya. Tapi sekarang, pencarian surgawi benar-benar mengatakan bahwa Lu Ming tidak bisa pergi. Mungkinkah ada pengaturan lain? Imajinasi banyak orang menjadi liar. Bahkan Lu Ming sendiri tercengang. Kaisar surgawi, kenapa aku tidak bisa pergi? Lu Ming sedikit marah. Jika dia bisa pergi ke budidaya tanah suci di alam surga untuk berkultivasi dan bahkan menerima bimbingan dari pencarian surgawi, budidayanya pasti akan meningkat pesat. Di era hebat saat ini, ras asing sedang menyerang, dan dia tidak tahu kapan perang besar akan terjadi. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Fisikmu tak tertandingi di antara mereka yang berada di bawah alam bela diri tertinggi. Sang pencarian surgawi memandang Lu Ming dan berkata perlahan. Banyak orang terkejut. Bahkan The Celestial Tirk menggambarkan tubuh Dewa Lu Ming yang tak tertandingi sebagai tak tertandingi. Tunggu sebentar. Beberapa orang memperhatikan bahwa The Celestial Tirk mengacu pada mereka yang berada di bawah wilayah kedaulatan bela diri. Tapi di saat yang sama, tubuhmu juga merupakan tubuh sampah yang tiada taranya. Pencarian surgawi berlanjut. Apa? Banyak orang yang terkejut. Sebelumnya, pencarian surgawi mengatakan bahwa fisik Lu Ming adalah tubuh dewa yang tiada taraf. Mengapa dia menyebut Lu Ming sebagai badan sampah yang tiada taranya sekarang? Semua orang bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. The Celestial Tirk menghela nafas seolah dia merasa kasihan. Sejak zaman kuno, mereka yang berkultivasi dalam sistem nomologis tahu bahwa mereka yang berada di bawah ranah kaisar bela diri paling banyak hanya dapat memahami satu jenis hukum nomologis. Tidak mungkin mengendalikan 2 jenis hukum nomologis. Hati banyak orang tergerak. Lu Ming telah menguasai banyak jenis hukum. Mereka tahu bahwa The Celestial Tirk kemungkinan besar akan mengungkap suatu rahasia besar. Pencarian surgawi berlanjut, namun alam surga telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhir zaman primordial, muncullah sistem hukum nomologis. Sudah bertahun-tahun sejak itu. Dalam jangka waktu yang begitu lama, aku bertanya-tanya berapa banyak favorit surga yang muncul. Banyak dari mereka yang mempunyai bakat luar biasa. Dahulu kala, ada orang-orang yang melanggar norma. Di bawah pangkat tertinggi bela diri, ada orang-orang yang bisa mengendalikan banyak hukum. Faktanya, ada orang yang bisa mengendalikan lebih banyak hukum daripada Anda. Hanya saja tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan 2 hukum pamungkas pada saat yang bersamaan. Orang-orang di bawah ranah kaisar bela diri sangat berbakat. Kekuatan tempur mereka tak tertandingi dan langka. Mereka dapat dengan mudah membunuh kaisar yang kosong, apalagi mereka yang berada di alam yang sama. Namun, orang-orang ini tidak akan pernah bisa menerobos ke ranah kaisar bela diri. The Celestial Tirk menjelaskan secara rinci. Semua orang terkejut, dan hati mereka bergejolak, tidak bisa tenang. Ternyata di zaman dahulu di alam surga, pernah ada sosok yang menentang surga. Di bawah alam kaisar bela diri, dia telah menguasai banyak jenis hukum dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah orang-orang ini tidak dapat menerobos ke ranah kaisar bela diri. Lu Ming sendiri juga kaget dan tercengang. Dia tidak bisa menerobos ke alam bela diri tertinggi. Itu tidak mungkin. Mata Lu Ming memerah. Dia tidak bisa menerimanya. Pada saat yang sama, dia ingat bahwa dia telah mencoba menerobos ke alam bela diri tertinggi di dunia itu, tetapi dia gagal dan hampir menghancurkan hati dan tubuh Seinnya. Seperti yang kita semua tahu, untuk menerobos ke ranah kedaulatan bela diri, seseorang harus mengubah hukum di hati orang suci menjadi inti dunia. Kemudian, inti dunia akan mengubah hati orang suci menjadi dunia kecil. Namun, sangat sulit untuk menyeimbangkannya ketika Anda mengendalikan begitu banyak undang-undang. Bisa dibilang tidak mungkin menyeimbangkannya sama sekali dan tidak bisa mengembangkan inti dunia. Begitu Anda menerobos dengan paksa, kekuatan hukum yang mengerikan akan menghancurkan hati orang suci dan orang tersebut. Dalam sejarah, orang jenius seperti kalian semua pada akhirnya menempuh 2 jalur surga. Salah satunya adalah menerobos dengan paksa, lalu dicabik-cabik oleh kekuatan hukum dan mati.
Yang lainnya adalah terjebak di alam calon kaisar selama sisa hidupmu. Hidup Anda akan habis dan Anda akan mati karena depresi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kata-kata The Celestial Tirk seperti guntur, meledak di benak Luming. Ini karena kata-kata The Celestial Tirk terlalu mirip dengan apa yang dia hadapi. Mereka persis sama. Tidak, itu tidak mungkin. Wajah Luming kusam dan matanya merah. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Jika dia tidak bisa menembus pangkat tertinggi bela diri, lalu apa gunanya berkultivasi? Itu tidak mungkin. Tuanku pasti akan menembus pangkat tertinggi bela diri. Dia tak tertandingi di dunia. Lu siang-siang berteriak. Wajah kecilnya pucat dan dia tidak bisa menerima ini. Aku tidak akan melakukannya. Ouyang Moli, Qiu Yue, Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya menggelengkan kepala tak percaya. Adegan itu menjadi gempar. Sebenarnya ada hal seperti itu. Itu benar-benar gempa berkekuatan 12 skala Richter. Bab 2138, Bantuan The Celestial Tirk. Luming telah menantang langit dan muncul sebagai pemenang pertempuran 10 negeri. Dia telah menekan semua teladan dan berdiri di puncak. Tidak ada keraguan bahwa Luming adalah yang paling mempesona dalam pertempuran di 10 negeri. Tidak ada yang bisa menandinginya. Dia telah mengalahkan Yuan Xin, Tian Ming, dan bahkan kebanggaan alam surga. Ini ditakdirkan untuk dicatat dalam buku sejarah. Sebelumnya, semua orang mengira Luming memiliki masa depan cerah dan pencapaiannya di masa depan tidak terbayangkan. Dia akan menjadi ahli top. Beberapa kekuatan besar bahkan berencana untuk berteman dengan Luming dan membangun hubungan baik dengannya. Namun, pencarian surgawi telah mengatakan bahwa Luming tidak dapat menerobos ke alam kaisar bela diri dan akan terjebak di alam calon kaisar selama sisa hidupnya. Tidak ada yang akan mempertanyakan kata-kata Tirk surgawi. Dapat dikatakan bahwa hasil Luming sudah diputuskan. Sayang sekali. Favorit surga yang langka. Sayang sekali. Beberapa orang dari kekuatan besar menghela nafas. Mereka berencana berteman dengan Luming dan membangun hubungan baik dengannya. Namun, mereka telah menghilangkan gagasan ini sekarang. Jika dia tidak bisa menerobos ke alam bela diri tertinggi, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan dianggap serius oleh kekuatan besar ini. Tidak peduli seberapa kuat dia berada di bawah pangkat tertinggi bela diri. Kaisar sejati manapun akan mampu menghancurkan mereka. Hahaha, langit punya mata, langit punya mata. Keluarga Heng, keluarga He, Sekte Surga Daluo, klan Gagak Emas Tanah Suci Bulan Kuno, keluarga Wan, Menara Serigala Langit, dan kekuatan lainnya tertawa terbahak-bahak di dalam hati mereka. Mereka terlalu bersemangat, seolah-olah kebahagiaan telah turun dari surga. Sebelumnya, kemampuan yang ditunjukkan Luming telah membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka sangat takut mati. Mereka takut Luming akan bangkit dan membalas dendam pada mereka. Namun, Luming tidak dapat menerobos ke ranah kaisar bela diri sekarang. Dia akan terjebak di alam calon kaisar selama sisa hidupnya. Dia sama sekali tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Tidak peduli seberapa kuat calon kaisar, apa yang bisa dia lakukan. Orang cacat yang tiada taranya, hehe. Kaisar agung dari keluarga He mencibir. Dia telah menyimpan dendam sejak dia dipukuli oleh Luming yang mengendalikan tubuh Tirk surgawi. Bagi mereka yang memiliki dendam terhadap Luming, tidak ada kabar yang lebih baik dari ini. Namun, mereka yang memiliki hubungan baik dengan Luming tidak bisa tetap tenang. Mereka menghela nafas satu demi satu. Dao surgawi tidak adil. Seorang lelaki tua dari istana Phoenix menghela nafas. Putra surga yang begitu sombong, putra surga yang sombong yang belum pernah muncul di alam primordial sejak zaman kuno, tidak mampu menerobos ke alam kaisar bela diri. Sungguh menyedihkan. Kaisar tak berbentuk dan Paman Kong juga tidak percaya. Kaisar surgawi, pernahkah tidak ada orang yang mematahkan belenggu ini dan memasuki alam kaisar bela diri dalam sejarah? Paman Kong bertanya. Tidak, tidak pernah. Mereka yang ingin menerobos mati. Yang lainnya terjebak di calon kaisar selama sisa hidup mereka. The Celestial Tirk menggelengkan kepalanya. Dia juga merasa sangat disayangkan. Tubuh Paman Kong bergetar, dan dia seperti langsung menua bertahun-tahun. Hahaha, bagus, bagus. Itu hanya sepotong sampah. Saya akhirnya tidak perlu takut. Dia hanyalah sampah. Tidak disangka aku bahkan memperlakukannya sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Keluarga Heng, keluarga He,
klan gagak emas, dan kekuatan lainnya semuanya tertawa dengan senyuman di wajah mereka. Tentu saja mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Mereka hanya memikirkannya di dalam hati. Sampah, hehe, dia hanya kuat sekarang. Tidak akan lama lagi saya akan mengungguli dia dalam segala aspek. Yuan Xin, putra kekacauan, juga mencibir. Saat ini, dia dipenuhi dengan keyakinan. Lu Ming tidak bisa menerobos ke alam bela diri tertinggi. Dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Aku berpikir untuk mengalahkanmu dengan tanganku sendiri suatu hari nanti. Hehe, aku benar-benar kalah dari sampah. Tianming mencibir dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, dia akan menjadi lawan yang sangat bagus. Pemuda berambut ungu itu menghela nafas. Tidak, tuanku pasti akan menerobos. Saya tidak percaya Lu Ming dapat mematahkan belenggu. Lu Xiangxiang dan yang lainnya masih sulit mempercayainya. Tidak, 1/11 pasti menerobos. Saya pasti akan menjadi ahli bela diri tertinggi. Bahkan surga pun tidak bisa menghentikanku. Mata Lu Ming memerah. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan suaranya penuh dengan tekad. Sungguh sebuah lelucon. The Celestial Tirk telah mengatakannya, tapi dia masih tidak mempercayainya. Pemikiran yang penuh angan-angan. Seorang pria parubaya dari keluarga Wan tidak bisa menahan cibiran, yang langsung menarik tatapan marah. Dia segera tutup mulut. Anda ingin memaksakan terobosan. Sang pencarian surgawi memandang Lu Ming. Ya, aku percaya pada diriku sendiri. Saya bisa mematahkan belenggu itu. Jalan itu diciptakan oleh manusia. Orang-orang zaman dahulu tidak melakukannya, namun bukan berarti saya tidak bisa. Tatapan Lu Ming sangat tegas. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan dua prinsip utama pada saat yang bersamaan. Bukankah dia juga mencapainya? Ada risiko kematian jika Anda mencoba menerobos ke alam bela diri tertinggi dengan paksa. Apakah kamu siap? Petik 2. Kata Tirk surgawi dengan sedikit kekaguman di matanya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia mengagumi bakat, kemauan keras, dan keteguhan hati Lu Ming dalam seni bela diri. Jika Lu Ming tidak lumpuh, masa depannya tidak akan bisa dipercaya. Bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam surgawi Tirk. Saya pasti akan berhasil. Tatapan Lu Ming tegas. Baiklah, karena itu masalahnya, aku memberimu waktu 10 hari untuk bersiap. Setelah 10 hari, 1/11 akan membantu Anda dan membantu Anda menerobos ke alam bela diri tertinggi. Suara Tirk surgawi bergema ke segala arah. Apa? The Celestial Tirk akan membantu Lu Ming menerobos ke alam bela diri tertinggi secara pribadi. Ini jelas merupakan peluang besar. Menjijikkan. Klan Heng, Klan He, Klan Gagak Emas Tanah Suci Bulan Kuno, Klan Wan dan kekuatan lainnya semuanya terkejut, sangat tidak mau dan iri. The Celestial Tirk sebenarnya ingin membantu. Awalnya, mereka sangat gembira ketika mendengar bahwa Lu Ming tidak dapat menerobos ke alam bela diri tertinggi. Sekarang, mereka takut Lu Ming akan berhasil dengan bantuan Tirk surgawi. Mereka semua diam-diam berdoa agar Lu Ming tidak berhasil. Adapun Lu Xiangxiang dan yang lainnya, mereka sangat gembira. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Lu Ming memberi hormat kepada The Celestial Tirk dengan sungguh-sungguh untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tulus. Dia benar-benar tidak mengharapkan The Celestial Tirk membantunya. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Paman Kong dan Kaisar yang tak berbentuk juga membungkuk. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Setelah itu, Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, Qiu Yue, Huang Ling, dan yang lainnya juga membungkuk. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Setelah itu, banyak orang di Gunung Yuan juga membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Kaisar Surgawi. Misalnya, Kaisar Suci dari klan Sein kuno dan beberapa kekuatan lainnya. Mereka semua tahu bahwa ketika ras alien mendatangkan malapetaka di Gunung Yuan, Lu Ming dan beberapa kaisar besarlah yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menutup jalan kosong yang dilalui ras alien. Mereka berterima kasih kepada Lu Ming. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Pada akhirnya, Kaisar abadi dari negeri iblis yang tak terbatas, Sang Dewa, Tanah, dan makhluk kuat lainnya dari wilayah lain mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Kaisar Surgawi. Kebanyakan dari mereka tidak berpikiran sempit dan tidak memiliki dendam terhadap Lu Ming.
Bakat Luming terlalu tinggi. Akan sangat disayangkan jika dia tetap diam. Mereka semua tega menghargai bakat, jadi mereka berterima kasih kepada Tirk Surgawi. Terima kasih kembali. Saya tega menghargai bakat dan tidak akan menyaksikan keajaiban yang tiada taranya terdiam. Dalam 10 hari ke depan, saya akan membentuk formasi hebat saat ini untuk membantu Luming menerobos. Tapi, The Celestial Tirk memandang Luming dan berkata, Luming, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa peluang keberhasilannya tidak tinggi. Selain itu, jika Anda tidak berhasil, Anda tidak bisa pergi ke alam surga. Sekarang kita sedang berperang dengan ras alien, setiap sumber daya sangat berharga. Jika Anda tidak bisa menjadi kaisar suci, para ahli di alam surga tidak akan menyia-nyiakan sumber daya apapun untuk Anda. Apakah Anda mengerti? Bab 2139, Jalan di depan terputus. Kata-kata The Celestial Tirk sangat lugas dan lugas. Dengan invasi ras asing, alam surga berada dalam perang besar. Bagi alam surga dan alam primordial, sangatlah penting untuk memelihara dan membiarkan keajaiban yang tiada taranya tumbuh dan menjadi pilar pendukung. Oleh karena itu, setiap sumber daya sangat berharga dan harus digunakan semaksimal mungkin. Jika Luming tidak bisa menerobos ke alam bela diri tertinggi, maka dia akan kehilangan nilainya dalam pengasuhan. Calon kaisar, tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak berguna dalam perang melawan ras alien. Para ahli alam surga tidak akan menyia-nyiakan sumber daya mereka untuk sampah. Oleh karena itu, jika Luming tidak bisa menjadi kaisar agung, dia hanya bisa tinggal di alam primordial dan tidak bisa pergi ke alam surga. Junior mengerti. Luming mengangguk. Baiklah, bersiaplah. Sesuaikan kondisi Anda hingga puncaknya, kata Tirk Surgawi. Luming mengangguk dan pergi ke samping. Dia duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia ingin menyesuaikan kondisinya, esensinya, ki, dan semangatnya ke puncaknya. The Celestial Tirk mulai menuliskan formasi di puncak Gunung Takdir. Puncak Gunung Takdir bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Semua orang menunggu di sana, dan ada lebih banyak lagi orang. Luming dapat dikatakan sebagai surga favorit benua Yuan yang belum pernah ada sebelumnya. Semua orang ingin melihat apakah Luming bisa menjadi penguasa. Waktu berlalu, dan 10 hari telah berlalu. Pada hari ini, Luming membuka matanya dan melangkah ke puncak Gunung Takdir. Luming, ayo mulai. Kaisar Surgawi berbicara. Selama periode waktu ini, semua orang tahu bahwa nama Kaisar Surgawi adalah Kong Yin. Orang-orang memanggilnya Kaisar Surgawi Kong Yin. Luming mengangguk dan duduk bersila di puncak Gunung Takdir. Kamu harus berhasil. Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya sangat gugup dan mengepalkan tangan mereka. Keluarga Heng, keluarga He, klan Golden Crow, keluarga Wan, Menara Skywolf, dan kekuatan lainnya juga sangat gugup. Namun, hati mereka justru sebaliknya. Mereka berharap Luming tidak berhasil. Ledakan, aura yang kuat terpancar dari tubuh Luming. Dia akan memulai terobosannya. Adegan itu benar-benar hening. Tidak ada satu suara pun. Dengan penguasa surgawi yang bertanggung jawab, bahkan kekuatan yang bermusuhan dengan Luming, seperti keluargamu, yang menginginkan kematian Luming, tidak berani mengambil tindakan apapun dan mengganggu terobosan Luming. Kalau tidak, jika mereka membuat marah Kaisar Langit, seluruh klanmu akan dikuburkan bersamanya. Keluarga Heng, keluarga He, dan kekuatan lainnya tidak berani mengambil tindakan apapun. Pada saat ini, Luming mulai mengendalikan 5 jenis hukum dan mengembangkan jantung dunia di dalam hati sucinya. Namun, pada saat ini, 5 undang-undang nomologi Cai meletus. Sulit bagi mereka untuk hidup bersama. Mereka bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan robek yang mengerikan meledak. Tubuh Luming bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Sama seperti terakhir kali, sulit untuk berhasil. Luming, fokuskan pikiranmu dan fokuslah pada transformasi. Saya akan melindungi tubuh fisik dan hati suci Anda, kata Kaisar Langit Kong Yin. Dia mengulurkan tangannya, dan seluruh puncak Gunung Takdir dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Cahaya surgawi muncul dan menyelimuti tubuh Luming. Kemudian, energi itu meresap ke dalam dagingnya dan menutupi hati sainnya. Kekuatan formasi tersebut melindungi tubuh fisik dan hati suci Luming. Evolusi. Luming menggeram. Dia tidak lagi memedulikan tubuh fisik dan hati sucinya. Dia mengendalikan 5 jenis hukum dengan sekuat tenaga,
mencoba mengembangkan inti dunia di dalam hati orang suci. Namun, jumlah 5 undang-undang nomologi Cai terlalu banyak dan sulit mencapai keseimbangan. Kekuatan-kekuatan itu saling bertabrakan dan melonjak. Kekuatan menakutkan sedang menyerang keluar. Hati dan tubuh fisik orang suci Lu Ming bergetar hebat saat dibombardir oleh kekuatan penghancur. Jika Raja Surgawi Kong Yin tidak melindungi hati dan tubuh orang suci, Lu Ming akan terluka parah. Hati sucinya mungkin akan meledak dan tubuhnya akan terkoyak. Saya harus berhasil, Lu Ming meraung. Dia tidak peduli dan berusaha sekuat tenaga. Ledakan, ledakan. Tubuh Lu Ming mengeluarkan serangkaian suara gemuruh, seolah-olah ada ahli yang bertarung di dalam tubuh Lu Ming. Tubuhnya memancarkan sinar cahaya seperti saringan. Ini sangat mengejutkan. Puci. Kemudian, Lu Ming batuk seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Terlihat retakan mulai muncul di tubuhnya. Tidak baik. Wajah Kaisar Langit Kong Yin berubah. Bahkan dengan bantuannya, Lu Ming masih terluka. Bukan karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, tetapi ketika Lu Ming menerobos, hukum itu bergejolak dan meledak langsung dari tubuh Lu Ming. Pada akhirnya, hal itu mungkin menarik kekuatan Dao Surgawi dan menyebabkan Lu Ming menghancurkan dirinya sendiri. Menguasai Lu Ming. Pada saat itu, Lu Xiangxiang, Qiu Yue, dan Feng Ling sangat gugup. Terobosan. Lu Ming meraung dan terus menerobos. Dia harus menerobos. Jalur ilmu bela dirinya tidak bisa diputuskan begitu saja. Kaca, puci, retakan bahkan muncul di hati orang suci Lu Ming, dan lebih banyak lagi retakan muncul di tubuh fisiknya. Darah terus mengalir keluar, seolah-olah akan pecah kapan saja. Lu Ming, hentikan. Anda tidak dapat melanjutkan. Kalau tidak, kamu akan mati. Kaisar Langit Kong Yin berteriak. Terobosan. Lu Ming melolong panjang. Matanya dipenuhi tekad. Dia ingin terus menerobos. Banyak orang yang tersentuh, dan banyak orang yang menghela nafas. Mereka bisa memahami perasaan Lu Ming. Sebagai favorit surga yang tiada taraf, betapa menyedihkannya jika dia terjebak di alam calon kaisar selama sisa hidupnya. Jika mereka berada di posisinya, banyak orang juga akan mencoba menerobos dengan segala cara. Puff, puff. Ada lebih banyak retakan di tubuh Lu Ming dan darah muncrat dari retakan tersebut. Menguasai. Lu Xiangxiang berkata dengan lembut, air mata mengalir di matanya. Tuan muda, Qiu Yue merasakan hal yang sama. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Setiap orang yang memiliki hubungan baik dengan Lu Ming tidak tahan melihat ini. Di sisi lain, klan Golden Crow, keluarga Wan, dan pasukan lainnya sangat gembira. Mereka berteriak dalam hati bahwa Lu Ming seharusnya tidak berhasil. Puff. Pada saat ini, retakan muncul di antara alis Lu Ming. Seolah-olah seluruh kepalanya akan terbelah. Ini sangatlah berbahaya. Jika tidak ditangani dengan benar, tubuhnya akan meledak dan jiwanya akan berhamburan. Berhenti. Kaisar Langit Kong Yin berteriak dan menekan dengan satu tangan. Kekuatan yang kuat dan menakutkan melonjak ke dalam tubuh Lu Ming, mengambil kendali atas dirinya. Dia mengerti bahwa jika dia tidak ikut campur, Lu Ming hanya akan menemui jalan buntu. Dengan campur tangan The Celestial Tirk, Lu Ming tidak dapat mengendalikan hukum. Hukumnya hilang dan dia mengeluarkan seteguk darah, wajahnya pucat. Aku gagal. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Dia gagal lagi. Selain itu, dengan bantuan Kaisar Surgawi Kong Yin. Namun, ia tetap gagal dan tidak berhasil menerobos. Mungkinkah dia benar-benar memiliki tubuh cacat yang tiada taranya yang akan membuatnya sulit menjadi Kaisar Surgawi? Dia sangat tidak rela. Sepanjang perjalanannya, dia telah mengalami risiko dan badai yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menembus semua rintangan dan mencapai hari ini, menginjak puncak generasi muda alam primordial. Pada akhirnya, itu diblokir oleh alam Kaisar Agung, tidak mampu menerobos. Jika dia tidak bisa menjadi Kaisar Suci, segalanya akan sia-sia. Jika perang besar terjadi di masa depan, dia tidak berdaya untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Tidak, sebuah suara meraung di hati Lu Ming. Dia tidak mau menyerah. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan mematahkan belenggu dan menciptakan keajaiban. Lu Ming, sembuhkan lukamu dulu. Kaisar Langit Kong Yin berbicara dan energi hangat melonjak ke tubuh Lu Ming. Dengan aliran energi ini, luka-lukanya pulih dengan cepat. Lu Ming menenangkan diri dan menyebarkan teknik kultivasinya. Dia mengendalikan energi dan menyembuhkan tubuhnya yang terluka.
Bab 2140, berpisah. Lu Ming terus memurnikan energinya dan membiarkannya mengalir ke seluruh tubuhnya, meresap ke dalam hati orang suci. Retakan di hati Sainnya menghilang dan akhirnya pulih sepenuhnya. Tubuh fisiknya juga telah pulih sepenuhnya, dan luka-lukanya telah sembuh total. Lu Ming mengerti bahwa itu semua berkat bantuan Tirk Surgawi. Energinya mengandung vitalitas yang tak ada habisnya, itulah sebabnya dia bisa pulih begitu cepat. Kalau tidak, hati Sainnya akan retak dan dia akan terluka parah. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Lu Ming berdiri dan berterima kasih kepada Kaisar Langit Kong Yin dengan sungguh-sungguh. Orang macam apa yang berada di alam Kaisar Surgawi? Namun, dia bisa membantunya menerobos kultivasinya. Terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, Lu Ming sangat berterima kasih. Sayang sekali. Kaisar Surgawi Kong Yin menghela nafas. Sayangnya orang seperti Lu Ming tidak bisa menjadi Kaisar Surgawi. Lu Ming, jangan memaksakan terobosan di masa depan. Saya dapat menyelamatkan Anda kali ini, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan Anda di lain waktu. Jaga dirimu, kata Kaisar Surgawi Kong Yin sebelum berbalik dan kembali ke keretanya. Tuan, siang-siang Bella percaya bahwa Anda pasti akan menerobos di masa depan dan menciptakan keajaiban. Lu siang-siang berjalan mendekat dan menatap Lu Ming dengan air mata berlinang. Saya juga percaya pada Tuan. Ouyang Moli juga berjalan mendekat. Tuan muda, Qiu Yue juga berjalan mendekat, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, Huang Ling, Long Chen, Luo Tianyi, Luo Xiang, dan yang lainnya juga datang. Melihat murid dan teman ini, hati Lu Ming menghangat. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil risiko apapun." Pada saat itu, keluarga Heng, keluarga He, dan kekuatan lain yang memiliki dendam terhadap Lu Ming sangat gembira. Mereka tertawa dalam hati dan menghela nafas lega. Mu yang sebenarnya dibunuh oleh orang cacat. Keluargamu pasti akan membalas dendam. Pakar keluargamu mencibir dalam hatinya saat niat membunuh muncul di matanya. Baiklah, ini sudah larut, 320 favorit surga teratas, ikuti saya ke alam surga. Dia berkata. Suara Kaisar Langit Kong Yin terdengar. Bas, suara mendesing. Segera, satu demi satu sosok muncul. Satu demi satu, favorit surga muda terbang ke kereta. Tidak, siang-siang tidak ingin pergi ke alam surga. Siang-siang ingin tinggal bersama Tuan. Lu siang-siang menggelengkan kepalanya. Tuan muda, saya juga tidak akan pergi. Kata Qiu Yue. Gelembung juga tidak terjadi. Saya ingin menemani saudara Lu Ming. Gelembung itu tergantung di leher Lu Ming dan bergoyang. Sebelumnya, Kaisar Surgawi Kong Yin pernah berkata bahwa jika Lu Ming tidak bisa menjadi Kaisar Surgawi, dia tidak bisa pergi ke alam surga. Alam surga tidak akan menyia-nyiakan sumber dayanya untuk seseorang yang ditakdirkan untuk tidak menjadi Kaisar Suci. Apa yang kamu bicarakan? Pergi ke alam surga dan berkultivasi. Anda hanya dapat meningkat lebih cepat di alam surga. Lu Ming tersenyum dan memandang Qiu Yue dan yang lainnya. Jika alam surga ingin melatih kelompok talenta muda ini, mereka pasti akan menyediakan banyak sumber daya. Dengan bimbingan Kaisar Surgawi, kemajuan mereka pasti akan sangat cepat. Jika dia tetap berada di alam primordial dan mengandalkan penjelajahannya sendiri, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih lambat. Mereka tidak tahu kapan ras alien akan menyerang dan kapan perang besar akan pecah. Satu-satunya cara adalah pergi ke alam surga untuk berkultivasi. Lu Ming tidak akan membiarkan mereka tinggal. Tidak, jangan. Qiu Yue, Gelembung, Lu Xiang-Xiang, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Pada saat ini, tatapan Kaisar Surgawi Kong Yin berubah menjadi gelembung. Anak kecil, kau adalah tikus roh ruang waktu. Anda hanya akan menyia-nyiakan bakat Anda jika Anda tetap berada di alam primordial dan menjelajah sendiri. Ikutlah denganku ke alam surga. Akan ada Kaisar Langit khusus yang akan membimbing Anda. Kaisar Surgawi Kong Yin sangat mementingkan gelembung. 10 warbis teratas bukanlah masalah kecil. Masing-masing dari mereka memiliki bakat yang tak tertandingi. Jika mereka ingin menjadi dewasa sepenuhnya, mereka akan menjadi ahli puncak. 10 Battle Beast teratas di zaman kuno semuanya adalah eksistensi menakutkan dengan kekuatan tempur tak tertandingi dan kekuatan surgawi tak tertandingi. Aku tidak pergi. Pao Pao menggelengkan kepalanya seperti mainan.
Banyak orang merasa iri. Gelembung tidak keluar meskipun kondisinya bagus. Itu sangat menyebalkan. Kalian semua, pergilah ke alam surga untuk berkultivasi bersama. Saat ini, wajah Lu Ming menjadi gelap. Tatapan tajamnya menyapu Gelembung, Lu Xiangxiang, dan yang lainnya. Aku tidak lumpuh, jadi aku tidak membutuhkanmu untuk menemaniku. Jangan khawatir, aku pasti akan menjadi kaisar di masa depan, dan aku akan pergi ke alam surga untuk mencarimu. Menguasai. Lu Xiangxiang bergumam. Ayo pergi. Lu Ming berkata dengan nada serius. Ya, pada akhirnya, Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya mengangguk. Bubbles juga cemberut dengan enggan, tampak enggan untuk pergi. Kemudian, dia berbaring di bahu Lu Xiangxiang dengan lemah dan maju ke depan kereta perang. Lu Ming, hati-hati. Huang Ling, Desolate Li, dan yang lainnya juga datang ke kereta. Lu Ming, ketika kamu kembali ke alam liar surgawi dan melihat Nianlin, bantu aku menyampaikan pesan. Ketika tingkat kultivasi saya tinggi, saya pasti akan pergi dan menemukannya. Long Chen berkata pada Lu Ming. Dia juga ingin tetap tinggal dan kembali ke alam liar surgawi untuk bersatu kembali dengan Xie Nianlin. Namun, dia memahami bahwa perang besar sudah dekat. Tanpa kultivasi, meskipun mereka bersatu kembali untuk sementara, lalu kenapa? Mereka tidak dapat melindungi apapun di masa depan. Dia ingin pergi ke alam surga untuk berkultivasi. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Jangan khawatir, saya akan segera kembali ke alam liar surgawi. Saya akan menyampaikan pesan tersebut kepada Anda. Hati-hati di jalan. Lu Ming menepuk bahu Long Chen dan tersenyum. Semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming satu persatu. Qiu Yue adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Qiu Yue, ayo. Lu Ming memandang Qiu Yue. Tidak, aku tidak akan pergi. Saya ingin tetap berada di sisi Tuan Muda. Qiu Yue menggelengkan kepalanya. Sebelum Lu Ming bisa mengatakan apapun, Qiu Yue melanjutkan, bahkan jika Tuan Muda mengusirku, aku tidak akan pergi. Saya ingin tetap berada di sisi Tuan Muda. Aku masih ingin kembali ke benua hutan belantara surgawi untuk menemui Tuan Tua dan Nyonya. Qiu Yue memandang Lu Ming dengan tekad. Baik-baik saja maka. Pada akhirnya, Lu Ming menghela nafas dan membiarkan Qiu Yue tinggal. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Aku juga akan pergi ke alam surga. Pada saat ini, sesosok tubuh datang ke sisi Lu Ming. Itu adalah kaisar yang tidak berbentuk. Direktur, Lu Ming bingung. Mungkinkah kaisar yang tidak punya pikiran pergi ke alam surga untuk berpartisipasi dalam perang? Hun Tian dan Tian Huo telah memasuki alam surga. Saya tidak tahu apakah mereka mati atau hidup. Saya khawatir. Kaisar tak berbentuk menjelaskan. Lu Ming mengerti bahwa kaisar tak berwujud akan mencari kaisar pemburu dan kaisar api langit. Kepala sekolah, berhati-hatilah. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Haha, Lu Ming, kuharap lain kali aku bertemu denganmu, kamu sudah menjadi kaisar. Wu Xiang tersenyum lalu pergi. Lu Ming, saya harap Anda bisa menjadi kaisar suci. Ketika 20 tahun berlalu, saya akan menantang Anda. Jika kamu tidak menjadi kaisar suci, semuanya akan menjadi tidak berarti. Pada akhirnya, pedang kematian datang ke sisi Lu Ming, meninggalkannya dengan beberapa patah kata, dan berbalik untuk pergi. Ayo pergi. Kaisar Surgawi Kong Yin berbicara, dan 9 naga sejati meraung, mengguncang langit. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 naga menarik kereta menuju pintu besar di kedalaman langit. Mereka bergegas ke pintu dan menghilang. Anak-anak surga yang bangga lainnya dari alam primordial juga memasuki gerbang dan menghilang. Sebelum Yuan Xin melangkah melewati pintu, dia melirik Lu Ming dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Lu Ming juga melihat Luo Changqiong di tengah kerumunan. Dia juga salah satu dari 320 orang, dan dia juga melirik Lu Ming dengan dingin. Lu Ming, kuharap kamu masih hidup. Aku pasti akan membunuhmu saat aku melihatmu lagi nanti. Luo Changqiong mencibir, berbalik, dan melangkah ke gerbang. Tuan, berhati-hatilah. Lu Ming, hati-hati. Suara Lu Xiangxiang, Gelembung, dan Feng Ling terdengar dari pintu. Suara itu datang, tapi orang itu sudah menghilang. Di kedalaman langit, puluhan ribu sinar cahaya bersinar, dan kemudian pintunya menghilang. Bab 2141, jalannya belum berakhir, hukum ke-6. Dalam semua hab dari Kesi, Het Bauair,
pedet pas et rem saise dan lebih dari 030 Hnesaef of Saitar ve ilanitre et en vai relma, et delwer rutne ke ek.pae. Tatapan banyak orang beralih ke Lu Ming lagi. Banyak orang menghela nafas, banyak orang mencibir, bahkan ada yang mengungkapkan niat membunuh. El Genim, kamu temu siap tihu rue evil untuk kiltmu aing dari Mu Ece. Lah, salah satu pembangkit tenaga klanmu adalah yang pertama melancarkan serangan. Dia melangkah keluar dengan niat membunuh dan menyerang Lu Ming. Itu adalah seorang kaisar agung dengan janggut dan tatapan mematikan di matanya. Guyanem aswe ar siltalt, ne ken fahe goot et en vai realem dadayu beten agat paportitun. Dia luosidi neve kaerp getoru ke yivena perermo ael merni et etuf. Jika dia menjadi kaisar surgawi, dia pasti bisa memimpin keluargamu menuju kejayaan tertinggi, dan keluargamu akan menaruh harapan besar padanya. Tapi sekarang, dia sudah mati. Dia dibunuh oleh Lu Ming. Mereka tidak akan melepaskan Lu Ming. Apa yang tidak ingin kamu lakukan? Paman Kong maju selangkah dan tiba di depan Lu Ming. Aura kuatnya meledak dan menghalangi kaisar klanmu. Kamu ingin menghentikan keluargamu sendirian. Ebe, dan Sep Hatu Narkodel Algu terhindar, ndaa urfikrap dia seebit uehnel. Genox mea pedrase tuo dan RD Voekmi. Itu adalah Nehouter Eom.rrp. Keluargamu adalah kekuatan yang sangat kuat di tanah amanat surgawi, dan mereka memiliki lebih dari satu kaisar agung. Di sisi lain, kaisar suci dan yang lainnya ingin membantu, tetapi mereka dihentikan oleh kaisar dari keluarga Heng, dia, dan Tian Luo. Lu Nigem Sutem Dai. Kaisar keluargamu yang berjanggut berbicara dengan dingin sambil perlahan-lahan mendekati Paman Kong. Ada kilatan dingin di mata Lu Ming. Punya Aeltex Emsrero Koro Apple Bot, Yeta paling banyak, dia uldok loton itu dan suyak Aeskne, En melarikan diri dengan Elknu, Enkok. Muklan, kamu sudah melewati batas. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih berjalan mendekat. Auranya yang menakutkan membuat kedua kaisar keluargamu mengubah ekspresi mereka. Ini melihat na eksper dari Enocher Sove Ortlarveo di Aisven, Feitiaik, dengan Naktoif Telui Aswe Aon, Femleo. Pertempuran 10 negeri baru saja berakhir. Anda ingin menyentuh juara pertempuran 10 negeri di kota takdir. Apakah kamu mencari kematian? Petik 2. Orang lain berbicara sambil menatap kedua kaisar klanmu dengan sikap bermusuhan. Dia berasal dari kekuatan tuan lain di kota takdir. Neaiman o prelweverk seorang peredrat state wot im yalf pemsreor hebat dengan toiti.ly. Meskipun Lu Ming tidak bisa menjadi kaisar bela diri, dia masih menjadi juara dalam pertempuran 10 negeri. Karakternya yang tangguh sangat mengagumkan. Bagaimana dia bisa membiarkan keluargamu menyentuh Lu Ming sekarang? Dua kaisar besar klanmu mengertakkan gigi dan mundur tanpa daya. Uyo keat het otu fomete dan tinggalkan DTNC Taiksa segera sapos, isi. Tetua berambut putih itu mengirim pesan pada Paman Kong. Hall Master, ayo pergi. Paman Kong mengangguk dan berkata pada Lu Ming. Dengan menghindari denanya, sekelompok grenade ruarp Lu Ming dan Kui Uye Awi, seorang genika erp hatogru de devoy nat adiaek snip oti hut aek. Setelah beberapa saat, mereka muncul di puncak gunung. Tempat ini sudah jauh dari tanah takdir dewa. Kalian memasuki dunia kecilku dulu, dan aku akan membawamu kembali ke Gunung Yuan. Klenu okd.sai. Paman Kong, aku tidak ingin kembali untuk saat ini. Aku ingin jalan-jalan. Lu Ming tiba-tiba berbicara. Hukum, Odun. Paman Kong tertegun sejenak, lalu tatapan rumit muncul di matanya. Dia memahami perasaan Lu Ming. Kesulitan menjadi seorang kaisar yang hebat merupakan pukulan besar bagi siapapun, apalagi seorang jenius yang tak tertandingi seperti Lu Ming. Ulgemin diden etim tu lasem otnu dan saj tu is, efmel. Hall Master, ini adalah tanah suci. Aku khawatir klanmu akan menyakitimu. Paman Kong agak khawatir. Paman Kong, jangan khawatir. Saya tidak akan bepergian dengan identitas asli saya. Saya akan menggunakan teknik nafas surgawi untuk menyembunyikan identitas saya. Tanah takdir dewa begitu besar sehingga keluargamu tidak akan bisa menemukanku. Ulgemin, Dias, saya juga ingin mengikuti Tuan Muda. Kata Qiu Yue. Dia juga telah mengembangkan teknik nafas surgawi. Diet, dan Klenu Nokdeot, dia melihat Degoot etelu megin wakai aro.un. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggumu di istana Dayan Elixir.
Paman Kong mengangguk, lalu membuka ruang dan pergi. Redfa Unlek Genko, Vel Lumin dena Kiyu Yue Utse Ivien Abre Ek Kuehni untuk Change anak Perea dena Chel, Eots mereka berdua deklawe erk. Oe terlegafni Hauget et am Tuyos dena, Irfresh. Memang benar, merupakan pukulan besar bagi Luming karena dia tidak bisa menjadi kaisar bela diri. Dia harus menyesuaikan diri. Mereka berjalan dan berhenti, melakukan apapun yang mereka inginkan. Terkadang, Luming mendiskusikan kultivasi dengan Kiyu Yue. Iku Yue da daerah Ocem a Aigeter Orepram dena Lot Cu Peher mendok banyak teisep dari Sla, We Ulming da der Laikrinom DPD 5 a sep fo wesal ke et tervis level irchef.to nelstice, Sat deluok dias ot FRV eing, Ripsidi dan Wikiu dan Isoa derf banyak tien, Riaps. Terkadang, Luming duduk bermeditasi selama beberapa hari di suatu tempat. Kiyu Yue akan tetap berada di sisinya dan memahami hukum. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Pada manusia Kepalungim dan Nip Tenai Mijet mondar-mandir setengah, Mohaten. Bagaimana saya harus melanjutkan jalur masa depan saya? Dia duduk dengan tenang di puncak gunung, mengamati awan bergerak dan bersantai. Sekarang, suasana hati Luming telah sepenuhnya berubah. Dia sedang memikirkan jalan masa depannya. Neix Inat C, Brekruk Toh Tuhare, CHT 11, 1 Inonuek Tu Kodre PMN de Oil Komaong Al. Semakin banyak hukum nomologis yang aku pahami, semakin kuat kekuatan tempurku. Selama kekuatan tempurku tumbuh, tidak masalah apakah aku menjadi raja atau tidak. Mata Luming berangsur-angsur bersinar. Kneis teku adelen ombi a satin meraop, will oit nun ceot hamuch depner wen lau. Kekuatan tempurnya akan meningkat secara eksponensial dengan setiap hukum baru yang ia gabungkan. Dia hanya memiliki 5 hukum nomologis sekarang. Bagaimana dengan 6, 7, 8, atau bahkan lebih? Tingkat berapa kekuatan tempurnya? Selain itu, karena dia dapat memahami 2 prinsip utama, dapatkah dia memahami 3 atau 4 prinsip utama? Flae bisa reloktan semua itu untuk bulan ini, ohu ureauf wodu jalannya belum terputus, dan kekuatannya masih bisa terus meningkat. Kalau begitu, aku akan memahami hukum baru. Lunim berdiri, dan Ventediok Kulno Ishekaf lagi. Tuan muda, Kiyu Yue datang ke sisi Luming. Uki, Ye, Ue, Iste, pergi. Luming memegang tangan kecil Kiyu Yue dan pergi. Selanjutnya, hukum apa yang harus saya pahami? Lu genim rednote.pe. Setelah beberapa saat, Luming membuat keputusan. Hukum alkimia. Exul Jimni Nelapeden ke Erkom V Yams Dao Sao. L. Hukum alkimia, hukum susunan, dan hukum senjata adalah 3 jenis hukum raja yang berevolusi dari Dao Prasasti, masing-masing memiliki misterinya sendiri. Luming telah menguasai hukum Arai Dao. Dia berencana untuk menguasai hukum alkimia Dao dan hukum peralatan Dao di masa depan. Yau et nonefuofo het et rehlau ludau vidinileit bf neormeos, mt Rusi. Setelah beberapa hari, mereka tiba di sebuah kota besar. Kota besar ini adalah tanah suci alkimia di tanah takdir surgawi. Itu dipenuhi dengan aroma tanaman obat. Kekuatan di kota besar ini praktis semuanya terfokus pada alkimia. Lugenim dan Wikei akan istadi hit ietecerov hit itmeye.bgn teluaut hepel lu jimni di nihoko empresen fo et hismlai otwela, s. Dalam beberapa hari, Luming telah menguasai hukum alkimia Dao. Hal ini membuat Luming diam-diam takjub. Dia memahami berbagai hukum dengan kecepatan yang mencengangkan. Rudngi ini oidrep untuk etem, Iwikyu memiliki oslain EGP Hamioresi di roh telus, dan diada inudrut arget enser, Tisaktel adalah Frey de Vivkatel kete, Ilfatach. Luming menduga itu mungkin ada hubungannya dengan hati orang suci yang bermutasi. Luming dan Kiyu Yue tinggal di sana selama 2 bulan. Hukum Dao alkimia Luming telah mencapai penguasaan 30% sebelum mereka berdua pergi. Bab 2142, kembali ke Tanah Suci Bulan Kuno. Keduanya tidak buru-buru kembali ke Gunung Yuan. Mereka terus berkeliaran, bersantai dan berkultivasi pada saat yang bersamaan. Kota Ion, keluargamu, sekelompok orang sedang mendiskusikan sesuatu di aula. Menurut sumber yang dapat dipercaya, Luming tidak kembali ke Gunung Yuan. Satu-satunya yang kembali adalah Tua dan Kong itu. Kata seorang pakar margamu. Namun,
Kami telah mengirim orang untuk mencari Luming kemana-mana tetapi kami tidak dapat menemukannya. Sepertinya dia telah menghilang begitu saja. Kata orang lain. Tidak apa-apa. Kami hanya akan menunggunya. Luming cepat atau lambat akan kembali ke Gunung Yuan. Kami akan mengirim orang ke Gunung Yuan dan menunggunya di sana. Itu benar. Luming harus mati. Kita harus membalaskan dendam Muyang. Para ahli dari klanmu semuanya berbicara. Biarkan aku pergi sendiri. Akhirnya, seorang pria parubaya berjanggut keluar. Ini adalah seorang kaisar yang hebat. Dia adalah orang pertama yang melancarkan serangan terhadap Luming di Gunung Takdir. Dengan adanya Anda, kami dapat yakin. Yang lain mengangguk. Kaisar berjanggut segera meninggalkan kota Ion bersama dua tuan dari keluarga Mu dan menuju Gunung Yuan. Luming tidak menyadari semua ini. Mereka terus berjalan dan memahami. Di utara benua Yuan, tanah para binatang suci adalah tempat yang sangat terpencil dan tersembunyi. Ruang di sini sangat tidak stabil dan ki aslinya tipis. Itu adalah tanah mati yang terkenal dari tanah para binatang suci. Ada puluhan ribu binatang dewa di negeri binatang dewa, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mau mendekati tempat ini. Pada hari ini, seorang wanita cantik berbaju hitam sedang memegang tangan seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Anak laki-laki kecil itu memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Dia sangat tampan. Ibu, kita akan pergi kemana? Anak kecil itu bertanya. Wanita yang tiada taranya memandangi anak laki-laki itu dengan tatapan yang rumit di matanya. Pada akhirnya, dia berkata dengan lembut, ibu akan membawamu ke tempat yang lebih baik untuk mengajarimu kultivasi. Hehehe, adik perempuan, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kamu akan punya anak. Tawa lembut terdengar, dan sesosok tubuh melangkah di udara. Ini juga seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Penampilannya sama persis dengan The Woman in Black sebelumnya, namun temperamennya sedikit berbeda. Wanita di belakangnya mengenakan gaun putih. Dia diselimuti cahaya suci dan tampak sangat suci. Terima kasih, Nianjun. Mata wanita berbaju hitam menjadi dingin. Benar sekali, wanita berbaju hitam adalah Xie Nianxing, dan wanita berbaju putih adalah Xie Nianjun. Xie Nianjun memandang anak kecil di tangan Xie Nianxing dan terkejut, boneka kecil ini terlihat 70-80% mirip dengan Luming. Jangan bilang itu milikmu dan milik Luming. Ini benar-benar di luar dugaanku. Saya dapat melihat bahwa Anda sudah bangun. Lebih aneh lagi jika Anda melakukan hal seperti itu pada Luming dan tidak membunuhnya. Xie Nianjun sangat penasaran. Aku tidak ingin kamu peduli padaku. Xie Nianxing berkata dengan dingin. Itu tidak benar, aku dapat melihat bahwa ingatanmu dari kehidupan sebelumnya dan kehidupan saat ini tidak menyatu. Artinya ingatanmu di kehidupan ini tidak mau menyatu dengan ingatanmu di kehidupan sebelumnya. Tidak heran, tidak heran. Namun, jika Anda terus seperti ini, cepat atau lambat tingkat kultivasi Anda akan sepenuhnya terlampaui oleh saya. Xie Nianjun terkekeh seolah dia menyadari sesuatu. Ekspresi Xie Nianxing menjadi rumit. Meskipun dia telah membangkitkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia tidak mau menggabungkan ingatan dari kehidupan ini dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Kedua jenis ingatan itu akan bergantian dan mengendalikan tubuh ini. Kenapa kamu harus melakukan ini? Hanya ketika kita menggabungkan ingatan dari kehidupan masa lalu kita dapat menerobos dan bangkit kembali, melampaui kehidupan masa lalu kita, dan melangkah ke jalur supremasi. Jika kamu melakukan ini, semua usahamu pada akhirnya akan sia-sia. Pada akhirnya, Xie Nianjun menghela nafas. Kepribadiannya telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Di masa lalu, dia tidak akan pernah berbicara dengan Xie Nianxing dengan sikap seperti itu. Saat ini, ekspresi Xie Nianxing berubah. Mata dan ekspresinya berubah. Mereka sama seperti sebelumnya. Dia menepuk kepala anak kecil itu dengan penuh kasih sayang dan berkata, saya tidak akan menggabungkannya. Kehidupan ini adalah kehidupan ini, dan kehidupan lampau adalah kehidupan lampau. Mengapa saya harus membangunkan dan menggabungkan mereka? Sepertinya kamu tidak bisa melepaskan Luming, kata Xie Nianjun. Xie Nianxing tetap diam. Ibu, siapa dia? Kenapa dia mirip denganmu? Petik 2. Anak kecil itu bertanya sambil mengamati Xie Nianjun dengan rasa ingin tahu. Saya bibimu. Ayo, datanglah padaku. Saya akan membawa Anda ke alam surga dan mengajari Anda cara mengembangkan teknik tertinggi.
Xian Yanjun tersenyum. Aku akan membawanya ke sana, kamu tidak perlu khawatir. Setelah Xian Yanxing mengatakan itu, dia memegang tangan anak kecil itu dan berjalan menuju kehampaan yang bergejolak. Xian Yanjun tersenyum dan mengikuti mereka menuju kehampaan. Akhirnya, mereka menghilang. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka akan sangat terkejut. Turbulensi kehampaan di sini sebenarnya bisa mengarah ke alam surga. Lu Ming dan Qiu Yue berjalan dan berhenti di sepanjang jalan. Ketika mereka tiba di Lautan Cincin, setengah tahun telah berlalu sejak pertempuran di 10 negeri berakhir. Dalam 6 bulan terakhir, berita tentang pertempuran 10 negeri telah menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang yang terkejut. Banyak orang yang mengetahui nama Lu Ming. Tentu saja, ada banyak orang yang menghela nafas. Favorit surga yang tak tertandingi tidak bisa menjadi kaisar suci. Hal ini membuat orang menghela nafas. Setelah Lu Ming dan Qiu Yue tiba di Laut Cincin, mereka naik kapal perang lintas laut dan kembali ke Gunung Yuan. Setelah kembali ke Gunung Yuan, mereka tidak menyamar dan mengembalikan penampilan aslinya. Lu Ming tidak pergi ke kota Kaisar Surgawi, dia juga tidak kembali ke tempat suci bulan kuno. Tempat pertama yang ingin dia datangi adalah klan Sein kuno. Dia pergi ke klan Sein kuno untuk mencari Xian Yanjun dan bertanya tentang Xian Yanxing. Dia merasa Xian Yanjun pasti tahu apa yang terjadi pada Xian Yanxing. Sayangnya, ketika dia tiba di klan Sein kuno, dia diberitahu bahwa Xian Yanjun telah meninggalkan klan Sein kuno beberapa bulan yang lalu dan menghilang. Lu Ming tidak punya pilihan selain meninggalkan klan Sein kuno dan membawa susunan teleportasi kembali ke tempat perlindungan bulan kuno. Kaisar sudah pergi. Lu Ming tidak perlu pergi ke kota Kaisar Surgawi. Lu Ming berencana untuk kembali ke tanah suci bulan kuno terlebih dahulu sebelum kembali ke benua Azure. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini di benua Azure. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia bisa membunuh kaisar kehampaan biasa dengan lambaian tangannya. Setelah menyelesaikan masalah di benua Azure, sudah waktunya dia kembali ke benua hutan belantara surgawi. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia meninggalkan benua hutan belantara surgawi. Sudah waktunya dia kembali. Itu Lu Ming. Lu Ming kembali. Ketika Lu Ming keluar dari susunan teleportasi di luar suaka bulan kuno, dia segera dikenali oleh yang lain. Area di sekitar formasi teleportasi sedang gempar. Nama Lu Ming mengguncang dunia. Dalam pertempuran 10 negeri, dia menginjak favorit surga lainnya dan memenangkan kejuaraan. Keagungannya membuat orang-orang di tanah suci bulan kuno merasa bangga. Semuanya beri jalan. Lu Ming terdiam. Jalan diblokir dan banyak orang mengawasi dari segala arah. Lu Ming dan Qiu Yue keluar dari kerumunan dan terbang menuju tanah suci bulan kuno. Dia hanya orang cacat. Jika dia tidak bisa menjadi kaisar surgawi, apa gunanya memiliki kecakapan bertarung yang kuat pada tahap ini? Setelah Lu Ming pergi, beberapa orang mencibir dan mengejeknya. Semua orang menoleh dan mengenali keluarga Wan.